Gelaran pertandingan tinju antara Vicky Prasetyo berhadapan dengan Aska Corbuzier akan segera tersaji pada 31 Maret besok. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan oleh kedua fighter yang akan segera bertarung. Aska mengaku telah mempersiapkan penuh penampilannya sejak dini dan mengaku siap adu jotos dengan mantan suami dari ibunya tersebut. Sedangkan Vicky juga mengaku tak akan meremehkan anak dari mantan istrinya tersebut. Lantas seperti apa persiapan keduanya? Pertandingan tinju yang mempertemukan Aska Corbuzier dengan Vicky Prasetyo memang bisa dibilang merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu. Selain itu, ada yang berpendapat jika pertandingan ini merupakan sebuah settingan belaka. Lantas bagaimana Deddy Corbuzier dan Aska menanggapi hal ini? Di sisi lain, jelang pertandingan yang tinggal menghitung hari, Aska mengaku syok sepeninggalan neneknya. Meski begitu, Aska diketahui tak terlihat hadir dalam acara pemakaman neneknya. Lantas apa alasan Aska tak hadir dalam acara pemakaman? Dan seperti apa pula Aska menceritakan pertemuan terakhirnya dengan sang nenek? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gelaran pertandingan tinju antara Vicky Prasetyo berhadapan dengan Aska Corbuzier akan digelar pada 31 Maret esok. Meski bertajuk laga persahabatan, berbagai persiapan hingga aksi saling memberikan sindiran pun terjadi pada acara konferensi pers yang digelar kemarin. Vicky Prasetyo dan Aska Corbuzier yang akan memperebutkan sebuah sabuk spesial pun mengaku sudah mempersiapkan penampilan mereka sebaik mungkin. Seperti Aska yang diakui ayahnya sudah dipersiapkan jauh sebelum acara ini, bahkan saat Aska berusia muda, yakni saat masih berusia 8 tahun. Pemilik nama lengkap Ascanio Nicola Corbuzier ini pun diketahui menguasai beberapa teknik bela diri, di antaranya Jiu-Jitsu, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Wing Chun, dan juga beberapa teknik bela diri lainnya. Lantas seperti apa kesiapan Aska jelang pertandingannya yang akan berlangsung besok? Dan benarkah Aska terbiasa berlatih bela diri karena sengaja dilatih oleh ayahnya sejak usia dini? Pada tanggal 31 nanti antara Vicky Prasetyo berhadapan dengan Aska. Jakarta, usia 15 tahun dengan tinggi badan 186 cm, menguasai disiplin kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, dan Wing Chun. Juga merupakan seorang black belt dari kickboxing. Ladies and gentlemen, please welcome Aska Corbuzier. Lawannya seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 37 tahun dan tinggi badan 178 cm dengan disiplin boxing dan memiliki prestasi merupakan saat ini masih merupakan seorang pemegang sabuk sementara dari HSS Boxing. Ladies and gentlemen, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo. Setiap hari,
I'm ready for this. Question is, Om Vicky ready nggak? Butuhnya, I can do it in one round. Tapi I'll have fun. Nanti I have fun aja aku. Just to see. Kalau Om Ded gimana? Kalau pertandingannya seperti apa? Saya malah bilang sama dia, jujur aja saya mau bilang sama dia, Aska ini kita ada 3 ronde. Kalau kamu pukul di ronde pertama selesai, nontonnya 5 detik. Coba kamu mainin dulu. Tapi begitu waktunya kamu lihat, knockdown langsung. 100% ya, siap. 100% siap secara fisik maupun mental, ya udah siap tarung. Karena memang sebenarnya ini yang dicita-citakan. Dia pernah bilang, Omus, menurut Omus bagaimana kalau Aska ini bisa mengikuti real competition, kata dia gitu. Ya mungkin inilah kayaknya begitu ada bapaknya mendapat tantangan tuh kayak dia terpanggil. Mungkin inilah saatnya Aska mau membuktikan hasil latihannya seperti itu. Latihannya bagus ya, kemarin itu saya tes fisik itu bisa mencukupi. Jadi artinya untuk bertarung 3 round 3 menit itu sudah pasti dia bisa melaluinya dengan baik. Secara nafas ya endurance. Latihan kemarin itu sebulan terakhir ketika dia terima tantangannya, tidak sebulan sih sebenarnya, nggak ada sebulan. Dia lakukan teknik-teknik, drill, sparring, udah sparring terus. Kemudian hari ini tadi sore masih terakhir lakukan adalah latihan strategi. Jadi kayak final training. Jadi penerapan strategi, shadow boxing, bagaimana menghadapi lawan. Kan kita kan bisa melihat pertandingannya Vicky terakhir. Vicky ini tipikalnya kayak apa? Ya, cara memukulnya bagaimana, cara akselerasi dia masuk bagaimana. Nah, Aska itu tadi sore sudah mulai belajar mengantisipasi secara strategi, cara pola serang Vicky. Karena ini anak memang dari kecil dilatihnya memang keras. Saya ngelatih dia untuk bela diri memang sangat amat keras. Dia punya 5 bela diri yang berbeda sampai sekarang, memang sangat keras dilatih. Dari usia 8 tahun nih, dari umur 8 tahun itu saya ngelatih dia boxing dari nangis-nangis. Jadi pakai pelindung, saya pukulin, nangis, saya sayang-sayang lagi, saya pukul lagi, nangis lagi, saya sayang lagi, sampai akhirnya sekarang dia setiap kali kalau lagi latihan, dia selalu maunya sparring sama saya, mau mukulin saya gitu. Tapi memang dididiknya keras. Kalau untuk bela diri memang dididiknya sangat keras. Bukan keinginan Aska, karena pasti nggak ada anak kecil yang punya keinginan tiba-tiba boxing dipukulin, nggak ada. Tapi saya melihat bahwa namanya cowok itu harus punya basic bela diri, karena saya punya basic bela diri. Nah biasanya basic bela diri itu harus dimulainya dengan dia panas dulu, dia nafsu dulu. Nah begitu dia mulai nafsu, kita carikan guru, kita masukin ke private, terus kita ke kelas-kelas, sampai akhirnya sekarang dia jadi addict dengan bela diri. Meskipun anaknya menguasai beberapa teknik bela diri, namun Dedi tak mau jumawa anaknya bisa memenangkan pertandingan. Pasalnya di atas ring, Dedi mengaku semua hal bisa saja terjadi, seperti yang dia alami sebelumnya dan menyebabkan beberapa rusuknya patah akibat mengabaikan lawan. Untuk itu, Dedi pun mengingatkan Aska untuk selalu waspada dalam menghalau serangan-serangan lawannya, Vicky Prasetyo. Meskipun didesak untuk berhati-hati, jelang pertandingan, Aska bisa berbangga hati pasca sang bunda memberikan dukungan penuh kepadanya. Jangan jumawa, Apa? jangan sombong. Nah, gini, kalau di boxing ya, kalau di boxing tuh kita nggak pernah tahu gini. Kalau kita ngelihat dari keahlian, saya berani jamin bahwa ini anak keahliannya luar biasa. Saya fight sama dia aja, saya takut. Karena saya sering fight sama dia, berdarah itu sering banget gitu dipukul sama dia. Tapi kalau namanya di dalam ring itu kita nggak pernah tahu. Karena ada yang namanya lucky blow, ada loh yang kepukul nggak sengaja jatuh tuh ada gitu ya. Ada yang dia main-main tiba-tiba kehajar beneran, itu ada gitu. Makanya saya selalu bilang sama dia, kalaupun kamu yakin kamu menang, jangan menganggap remeh lawan. Siapapun itu tidak boleh dianggap remeh. Karena kekalahan kita itu adalah ketika kita menganggap remeh lawan kita. Karena this is not set up, ini nggak di set up. Gitu. Kecuali kalau WWE gitu ya, di set up nggak tahu lah. Kalau ini nggak set up, kamu kepukul, kamu lengah-lengah main, tangan turun dipukul, jatuh juga. Ya karena saya
saya bela diri, saya banyak ikuti aliran bela diri. Saya pernah rusuk saya patah berapa tahun yang lalu ya. Rusuk saya patah 2 di sini. Patah 2 kenapa? Karena saya meremehkan lawan. Itu saya mengalami sendiri. Saya lagi sparring sama ponakan saya, karena saya tahu ilmu dia di bawah saya lengah. Patah rusuk saya 2. Jadi semudah itu, meremehkan lawan itu salah, dimanapun itu salah. 100%. Aku yakin Aska menang. Kalau misalkan no gimmick, aku yakin anak aku menang. Aku yakin banget anak aku bisa profesional dalam boxing ini. Kenapa? Karena memang anak aku berlatih boxing itu bukan baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun. Dari sejak dia umur 8 tahun, anak aku udah berlatih. Jadi maksudnya, dan bukan hanya boxing aja kan yang dia latihannya kan, udah banyak gitu. Jadi ya, dan nanti saat di atas ring kan harus memakai bukan pakai sarung, harus pakai aturan yang berlaku ya kan, bukan hanya sekedar berantem ala preman gitu. Jadi ya kita nggak tahu yang di sana juga bisa apa nggak dengan peraturan itu gitu ya kan. Kalau Aska kan pasti akan bisa karena memang dia berlatih profesional, dan yang melatih dia juga bukan pelatih biasa. Enggak, aku cukup live streaming aja, nggak perlu nonton langsung. Kalau nonton langsung nanti mamanya stres juga ngeliat anaknya pukul-pukulan. Of course, that's why I'm taking this very seriously. I'm training every single day, and I'm taking this very seriously. Setiap hari padding, shadow boxing, sama omustadi. Di sisi lain, banyak yang beranggapan jika pertandingan ini merupakan sebuah settingan. Disinggung mengenai hal tersebut, Dedi dan Aska menegaskan hal tersebut tak benar adanya. Lantas seperti apa kesiapan Vicky Prasetyo jelang pertandingan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pertandingan tinju yang mempertemukan Aska Corbuzier dengan Vicky Prasetyo memang bisa dibilang merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu. Saat Aska dipertemukan bersama Vicky di hadapan awak media kemarin, Aska terlihat menatap tajam mata Vicky Prasetyo. Dedi pun menegaskan jika tidak ada unsur kebencian atau settingan dalam pertandingan yang akan digelar pada 31 Maret besok. Meski begitu, ia mengaku tutup mata jika Vicky akan berbuat demikian. Dedi juga mengakui jika Aska sudah memberitahukan sang ibu perihal pertandingannya dan sudah memberitahukan jika duelnya tak ada kaitannya dengan pernikahannya dengan Vicky. Mudah-mudahan aja harus dibuktikan gitu loh, kalau lawan berikutnya adalah seorang master beauty producer. Kalau dia emang punya mental, harusnya dia hari ini tidak menyerahkan anaknya untuk bertarung, tapi naik sendiri. Ya kalau ngelawan anak saya aja nggak lewat nanti ya, biar lawan yang kecil dulu lah, coba kita lihat. Udah lah, nggak usah banyak ngomong lah, ini aja dulu mulai, habis itu kita berantem. Saya bilang jangan, saya bilang kayak ini jujur ya, ini jujur, ini nggak ada gimmick-gimmickan, karena saya, you know me, I don't play gimmick. Saya bilang sama Askanya, ini mah Om Vicky aja lah nyari sensasi, saya bilang gitu, nyari sensasi. Tapi begitu Askanya bilang, ya udah, let's do it. Kalau memang mau nyari sensasi, let's do it, katanya. Nah, terus dia bilang, saya nanya lagi, kamu beneran ini? Awalnya ada sejokes, kamu beneran? Terus dia bilang, beneran, kenapa enggak? Ayo, let's do it nih. Ya udah, tuh saya telepon Vicky-nya, Vic, lu nantangin gua dari kemarin, tujuannya apa ya? Gue bilang, biasa lah bro, gini. Enggak, gua yain nih sekarang nih. Tapi sama anak gua, lu mau nggak? Nah, rupanya sama Vicky-nya, oh boleh, ayo katanya. Nah, saya bilang sama dia, ayo, nggak panas lah dianya langsung. Ya namanya 15 tahun kan masih panasan kan. Oke,
Dia lebih panas ditantangin ini dibandingkan masalah itu. Tadi emosi itu sudah ada di atas. Tatapannya tadi tajam banget. Pada saat tatapan tadi emosi itu udah ada ya? Udah nafsu banget kayaknya. Nggak, masalahnya Vicky itu kan nggak suka banget mancing emosi orang kan, lu tau lah ya gitu ya. Kita tuh maunya pertandingan persahabatan, tapi kan lihat sendiri kalau dia ngomong kan kayaknya, ya saya tahu bahwa dia mungkin begini cuma untuk entertain, tapi kan nyebelinnya itu loh yang nggak kuat tuh nyebelinnya gitu. Iya gitu. Kayak Aldi Taher lah, kalau ngomong kan nyebelin gitu kan. Mengetahui, tapi juga sudah diterangkan juga ke ibunya. Pertama kali juga ibunya juga mengatakan apa-apaan, kenapa gini-gini, tapi Askanya udah menerangkan juga bahwa no, this nggak ada hubungannya dengan masalah kalian gitu. Karena gini loh, ini buat teman-teman media ya, gini. Memang pada saat itu saya dan Aska, kalau kalian perhatikan saya menjauh gitu. Setiap kali mau diwawancara saya nggak mau, setiap kali apa saya nggak mau. Kenapa? Ya kalian lihat endingnya kan, gitu. Nah, kita nggak mau ada di suasana itu, gitu loh. Karena pasti ke bawah-bawah dan endingnya juga nanti nggak enak gitu, ngapain gitu. Tapi kalau itu udah selesai, makanya begitu udah selesai, ya udah saya nggak ada urusan dengan Vicky, nggak ada urusan dengan ibunya Aska gitu ya. Saya dengan ibunya Aska baik, dengan Vicky baik. Tapi kalau pada saat itu terjadi pernikahan mereka, ya kita tidak mau dibawa-bawa ke dalam hal tersebut. Karena positifnya agak kurang buat kita. Di sisi lain, Vicky sendiri sebelumnya memang menantang Deddy Corbuzier untuk melakukan duel. Namun, Deddy malah mengutus anaknya untuk melawan Vicky Prasetyo. Vicky menantang Deddy pasca berhasil mengempaskan Aldi Taher di pertandingan sebelumnya. Vicky Prasetyo bahkan menceritakan di masa kecilnya, ia selalu bercita-cita menjadi seorang petinju sehingga pantang untuk mengalah. Vicky mengaku beberapa jadwal pertandingan lainnya telah menunggunya, mulai dari berhadapan dengan artis dari Indonesia hingga artis mancanegara. Di sebelah saya ada pelatih saya berasal dari memang Sasana, pelatihnya Pak Armintan. Ya pasti ya penyesuaian fisik dan lain-lain. Nah, ini apanya yang kira-kira persiapan? Ya kita persiapkan padding pad ya, untuk menangkan stamina dan kebutuhan asap kita jamin. Tapi di sini saya lihat dari rules dari pertanding sedikit menguntungkan di Aska ya, karena basicnya Vicky murni di tinju, sedangkan di sini role-nya tadi bisa take fish ya, dan lain-lain. Jadi sedikit menguntungkan, tapi saya rasa pada momennya dan seluruh, karena nomor satu Vicky sudah mempunyai pengalaman juga. Ya, menurut saya pertanding bukan hanya persiapan kita yang bagus, tapi mental di ring. Mental di ring tidak semua orang yang bisa punya, perlu waktu. Dan Vicky sudah membuktikannya waktu bulan Februari kemarin. Karena memang tujuan utama kita harusnya sih Master Deddy Corbuzier ya. Karena memang ya bukan karena tidak ada kepentingan, saya udah bilang saya tidak ada permasalahan apa-apa sama beliau. Tapi namanya kita udah bertarung terus kan pasti pengen cari musuh yang memang secara statistik harus di atas kita kan gitu. Dan itu lawan yang benar-benar memang ya kita harapkan gitu. Makanya berhadapan dengan seorang ya Deddy Corbuzier itu adalah suatu hal yang menjadi tujuan utama gitu. Ya setiap hari pasti kita bangun tidur kita udah lari gitu. Cuma kan karena memang kita ada jadwal stripping sampai 1:30 ya kayak gitu. Makanya mulai besok udah mulai dirapihin jadwal-jadwalnya. Ya aku bilang sekali lagi sebenarnya Aska bukan tujuan untuk pertarungan aku, tapi kalau untuk melawan seorang Deddy Corbuzier harus melalui Aska, nggak ada pilihan untuk kita bisa ngelawan rintangan itu gitu loh. Terlebih ya biar bagaimanapun aku juga pasti punya perasaan sayang sama dia gitu loh. Tapi yang ada pilihan, jadi ini harus kita lakukan. Di sisi lain, jelang pertandingannya, Aska mengaku syok sepeninggalan neneknya. Meski begitu, Aska diketahui tak terlihat hadir dalam acara pemakaman neneknya. Lantas apa alasan Aska tak hadir dalam acara pemakaman? Seperti apa pula Aska menceritakan pertemuan terakhirnya dengan sang nenek? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Jelang pertandingan Vicky Prasetyo dan Aska Corbuzier, Aska sendiri mengaku sempat mengalami syok pasca sepeninggalan sang nenek. Kepergian neneknya almarhumah Erlan Wardania yang meninggal pada Minggu 27 Maret lalu diakui Aska sempat membuatnya terpukul. Meski begitu, Aska mengaku kepergian neneknya tersebut tidak mempengaruhi semangatnya jelang pertandingan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pelatih dan juga wasit yang akan memimpin duel persahabatan antara Vicky Prasetyo dan Aska Corbuzier. She's a good person. She's always there. Aku juga temuin banyak kali when she tinggal aku. It's a shock. Sejauh ini karena ada kabar duka itu nggak terlalu banyak mengganggu Aska ya. Aska tuh tetap konsisten melakukan latihan-latihannya. Meski mengaku syok, Aska diketahui memang tidak terlihat hadir dalam pemakaman sang nenek. Walaupun begitu, Kalina tak mempermasalahkan ketidakhadiran Aska lantaran menurutnya buah hatinya tersebut sudah menemui ibunya sebelum meninggal. Selain itu, Deddy Corbuzier juga menambahkan jika anaknya sudah menemui neneknya sebelum kepergiannya. Namun terkendala kondisi dari mendiang yang sudah tidak bisa lagi mengenali orang lain. Walaupun begitu, Deddy Corbuzier tetap meminta maaf kepada mantan istrinya Kalina Oktarani lantaran sempat menarik diri dalam perselisihan yang terjadi antara mantan istrinya dengan mendiang ibunya. Aku WhatsAppan sama Aska dan aku teleponan sama Aska waktu malam-malam saat Mama sebelum Mama meninggal. Aku sama Aska teleponan. Aska udah bisikin Mama juga, mamane Aska ikhlas. Tuh Aska udah ngomong. Terus dari papanya Aska sendiri ya sampai sekarang sih belum ada. Kita cuma aku tahu mungkin dia juga punya kesibukan. Jadi dan dia juga pasti dia pasti juga tahu berita ini. Dan aku maklumin dia juga pasti ada kesibukan sendiri. Itu aja. Belum. Tapi nggak apa-apa lah, kan juga maksudnya juga bukan suatu kewajiban beliau. Sudah ditemuin sama Aska. Justru sehari sebelumnya Aska udah nemuin neneknya juga. Terus tapi pada saat ditemuin keadaannya memang sudah nggak bisa mengenali. Tapi kan sebelum itu juga udah sering ditemuin kan sebelumnya kan. Dan memang maaf sekali lagi kita kemarin kenapa menarik diri ya karena ya itu pun ada masalah kan kemarin kan seperti itu. Makanya kita nggak bikin foto-foto kalau ke sana, kita nggak bikin apa karena nggak mau bawa-bawa oleh masalah. Tapi dia udah nemuin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.